Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, sir. And you? I'm fine too. Okay. Before study our lesson, the chairman needs to pray. Pray together. Finish. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah hari ini kalian sudah sarapan dari rumah? Sudah, sir. Jadi sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, sir. Oke. Jadi anak-anak sebelum kita belajar coba kita ice creaming dulu. Ikuti gerakan yang ada di video ya. Ayo, anak-anak, kita semangat. Diri cuma ya. Ayo. Oke, baik. Bagaimana gerakannya hari ini? Bagus? Iya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi anak-anak aku sudah putarkan lagu jadi supaya semangat dalam belajar ya. Jadi anak-anak sudah siap toh untuk belajar? Are you ready? Ready. Do you have breakfast this morning? Apa itu? Sudahkah Anda sarapan pagi hari ini? Sudah, baik. Nah, sekarang Pak Guru cek kehadiran siswa. Catat tadi Pak? Catat. Belum catat? Iya. Nanti Pak Guru cek yang dari sini dulu. Kelas A, Pak Guru panggil namanya satu-satu ya. Al-Faiz Rabdal Suro. Mana? Oh, pasangan ya. Andini Nova Selviana. Mana? Andini.
Florida Timur. Absent, sir. Barnabas Wang. Absent, sir. Chelsea Carmelia Ivan. Oke, baik. Cika Melinda Elena Putri. Present, sir. Eni Tidiai. Absent. Erlan Fahmi Fauzan. Present, sir. Farisa Nur Auni. Present, sir. Isa Salman Madacang. Mana? Ya. Tidak ada, sir. Keluar dari Absent? sekolah, sir. Oh, dua. Jalu Sukma Pertama. Present, sir. Jenika Jardinia Tani. Si. Si. Kevin Madacang. Present, sir. Karista Aldila Putri. Tidak ada, sir. Ya. Keluar dari sekolah, sir. Louis Nahor Ikuni. Absent. Moesa Zahra. Present, sir. Muhammad Deva Pratama. Present, sir. Nixon Bang. Absent. Absen. Novelina Madacang. Absent. Revi Effendi. Present, sir. Sandy Irawan. Present, sir. Tasya Ina Yuliani Isbah. Absent, sir. Victoria Ayal. Si, sir. Sulfirda S. Abdurrahman. Absent, sir. Oke, baik. Coba tadi namanya dicek. Ready with siapa, Kak? Ready with apa? Kemudian Josephine Ruth Mamoya Sunda. Present, sir. Anissa Maulida. Present, sir. Silviana Erni Rembrara. Present, sir. Oh, siap. Oke. Kemarin anak-anak belajar tentang apa? Ya, story in crocodile dan about animal. Ya. Ya, belajar tentang binatang juga. Ya. Yang apa kemarin itu? Burung apa kan? Ya. Cerita apa itu? Sekarang juga aku juga. Ya. Oke, baik. Ya. Pak Guru akan bertanya di sini. When you were a child and you listen to your stories, ketika kamu masih kecil, apakah pernahkah orang tuamu bercerita kepadamu? Pernah. Bercerita tentang apa? Tentang bermain pasir waktu kecil. Apa? Bermain pasir. Apa ada lagi? Masa-masa kah? Terus ada yang bercerita tentang zaman dahulu gitu, kayak maling kundang, dongeng-dongeng si kancing, bawang putih, bawang merah pernah? Oke, good. Tepuk tangan dulu. Sekarang aku mau tanya di sini, what is your favorite story? Favorit kamu tuh apa ceritanya? Maling kundang pernah? Oke, baik. Ada lagi? Bawang merah, bawang putih, bawang merah. Pedes ya kalau bawang putih, bawang merah. Iya, pedas sekali. Pedas sekali. Untuk masak itu ya? Iya. Oke. Iya, iya, iya. Nah, sekarang gini, how about now? Do you still like reading story? Bagaimana kalau sekarang? Apakah kamu masih suka membaca cerita? Masih. Oke, baik. Tetap semangat ya. Iya. Apa yang didapat dengan membaca atau menonton ceritanya? What can you get by reading, watching a story? Apa yang didapat? Ibu. Ya? Apalagi ini? Pesan moral, gitu ya, yang didapat. Oke. Jadi anak-anak di sini kita akan belajar tentang the monkey and crocodile, yaitu narrative text. Jadi kita akan belajar mengidentifikasi. Jadi kan nanti ada judulnya ya kan, paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya ya kan.
Di situ nanti ada orientasinya apa, ya kan? Kemudian nanti komplikasinya apa, kemudian moral valuenya di situ apa, kesimpulannya apa, seperti itu ya. Terus kita menganalisis struktur tes dari orientation, konflik, and resolution. Teks naratif sederhana. Oke. Kemudian kita akan tujuannya di sini adalah fungsi sosial teks naratif dan informasi tersurat berupa pesan moral dari naratif teks itu sendiri. Oke. Jadi sebelum mulai lagi, speaking 1 kan sudah ya. Jadi speaking sedikit saja. Bisa kan? Sedikit saja. Aku menjadi di tengahnya saja. Oke. Anak-anak berdiri sejenak lagi. Oke, thank you. Sekarang kita aku akan bagikan worksheetnya dengan bacaannya ya. Kalau begitu baca dulu ya, nanti kita baru bagi kelompoknya. Ada yang kurang? Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Oke, baik. Kita akan memutar video dulu ya, sebelum kita memutar audio.
Monkey and the Crocodile. Once upon a time, in the middle of a dense forest, there was a mighty river. In that river, there lived an old crocodile. He was not able to hunt anymore because he was weak and feeble. One day, he was very hungry. So he thought to himself, "It is very difficult to go on land and hunt. I should try catching some fishes in the river. I am so hungry." When he tried to catch the fish slipped out of his hands. Drained and dejected, he decided to rest under a tree at the riverside. A monkey was sitting on the branch of that tree eating berries. The crocodile saw the monkey and asked, "Oh dear monkey, what are you eating? Could you give me some of that, please? I am very hungry." These are berries. They are very sweet. Here you go. Eat these. Oh, yes! They are really very sweet. Thank you, my savior. I was very hungry. And you helped me. You are very kind. I would be grateful if I had a friend like you. Yes, why not? We are friends now. I live on this tree. Whenever you feel hungry, you can always come here and I'll give you the best berries I can find. Thereafter, every day, the crocodile would come by the tree and the monkey would give him berries. They used to have a lot of fun together. In this manner, they had become very good friends. Sometimes the crocodile would come and play near the tree, and sometimes the monkey would sit on the crocodile's back and go around the river. Listen, my friend. I would like my wife to have some of these berries. Can you give me some, please? I will take them home. Sure, I will pluck them right away. Let's go. The monkey happily plucked some berries and gave it to him, and the crocodile took them to his wife, who stayed on the other side of the river. Darling, look what I have got for you. Oh, wow. These berries are very sweet. My dear husband, till when will you survive on berries? Just thinking these berries taste so sweet. That monkey eats these every day. How sweet will he be? Yes, he is very nice. He eats and he gives it to me also. Actually, I was thinking how sweet will his heart be? And I haven't even tasted meat since a long time. Can you give me his heart? Upon hearing this, the crocodile started thinking deeply and said to his wife, "How can I do this? The monkey is my friend. I cannot betray his trust. If I give you heart, you will die. He fed me when I was hungry, and now you want me to kill him?" I don't want to listen to anything. I just want that monkey's heart. Go and get it for me. Otherwise, I'll kill myself. Listening to his wife, the poor crocodile felt helpless. Sadly, he went to the monkey to convince him and bring him home to his wife. Dear monkey, my wife is so happy with the berries that she has called for you home for lunch. Come, let's go to my house. Have lunch with us. Oh, nice of her. Let's go. The monkey agreed to go with the crocodile, and they both set out. They were going merrily.
A little into their journey, the monkey asked, Friend, what is your wife going to cook for us? You love bananas, right? So she will prepare freshly baked banana bread and some delicious cookies, especially for you. Oh, how delightful. Looks like there's going to be a feast today. I'm already drooling. Looking at his friend's happiness, the crocodile thought he should tell the monkey everything about his wife's intentions. Poor monkey. He's dreaming of a delicious feast. Little does he know that my wife wants to eat his heart for lunch. What should I do? I'll tell him the truth. Oh, dear monkey, I want to tell you something. My wife wants to eat your heart. Please forgive me. If she doesn't eat your heart, she will die. Oke, baik anak-anak, videonya mungkin gambar visualisasinya menarik ya. Iya. Oke, sekarang Pak Guru tampilkan suara yang ada di teks. Jadi suara dari teks itu simak baik-baik ya. The monkey and the crocodile. Once there was a monkey who lived in a navel tree beside a river. This navel tree produced more fruit than any other tree in the jungle. And its fruit was fresher and sweeter than the fruit on all the other trees. Every day when the monkey ate this fruit, he was very happy. Not only could he eat his fill, but he could throw some fruit into the river when his friend the crocodile came by. The crocodile and the monkey spent many hours sitting on the shore of the river and talking. And in time they became best friends. The crocodile always took some fruit home to his dear wife. She loved the navel fruit so much that she became addicted to its taste and freshness. One day she thought, if the monkey eats this fruit every day, then his flesh must also taste sweet, especially his liver. Oh, I want to taste the monkey's liver. She thought about it and thought about it until she couldn't stand it any longer. Finally she said to her husband, I want to taste the monkey's liver. Please bring him home, so I can satisfy my hunger. The crocodile was shocked. You want to eat the monkey's liver? But he's my friend. I love him, and he's so generous to us. My dear, it's impossible. The lady crocodile became angry. She demanded that he bring the monkey to her. She demanded that he let her taste the monkey's liver. Otherwise she would leave. The crocodile was torn apart. He loved his wife and didn't want to lose her. He loved his friend and didn't want to lose him. Why did he have to make this difficult choice? In the end, he decided to lose his monkey friend. With a heavy heart, he swam slowly back across the river and sat under the navel tree. Oh monkey, he called, it's a lovely night, and I feel like going for a ride on the river. Why don't you come along? I could show you the beauty of the river. I don't think so, said the monkey. I don't think that's a good idea. And anyway, I can't swim and I'm afraid of the water. I am the king of the river. You don't need to be afraid when you ride on my back. Besides, we've been friends for a long time. What a shame it would be if you can't trust me by now. The monkey thought for a minute. Perhaps the crocodile was right. Who can you trust, if not your friends? Okay, he said. I'll come with you. He jumped onto the crocodile's back, and they sailed into the river. It was a wonderful ride, and the monkey was really happy, but the crocodile was quiet and deep in thought. What's the matter? Asked the monkey. The crocodile almost burst into tears. I'm sorry, my friend. I lied to you. I am not doing this to entertain you. Rather, I am taking you to my wife. She wants to eat your liver. Eat my liver. The monkey was astonished. Why does she want to eat my liver? She knows that you eat the fruit of the navel tree every day. She thinks that your liver must be very
Oke, baik. Kita sudah menyimak teks naratif yang original ya, yang dari aslinya. Sekarang aku putarkan terjemahannya. Aku putarkan terjemahannya, disimak ya. Mulai dari kata. Alkisah ada seekor monyet yang tinggal di pohon kamboja di tepi sungai. Pohon kamboja ini menghasilkan lebih banyak buah daripada pohon lain di hutan. Dan buahnya lebih segar dan lebih manis daripada buah di semua pohon lainnya. Setiap hari ketika monyet memakan buah ini, ia sangat senang. Ia tidak hanya bisa makan sampai kenyang, tetapi ia juga bisa melemparkan beberapa buah ke sungai ketika temannya buaya datang. Buaya dan monyet menghabiskan waktu berjam-jam duduk di tepi sungai dan berbicara. Dan lama-kelamaan mereka menjadi sahabat karib. Buaya selalu membawa beberapa buah. Oke, Pak Guru pause dulu. Bentuk meja kelompok ya. 2, 3 ya. Ingat ya. Ini kalau nanti tulis di bukunya masing-masing. Kalau tulis nama ya, nama. Sudah tadi semua masing-masing tulis di buku ya, temanya ya. Ya. Ini mewakili lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok nanti mewakili, tulis namanya masing-masing ya. Terus dijawab. Di sini Pak Guru sampaikan di sini ya anak-anak, LKPD 1 itu ada beberapa pertanyaan tentang informasi rinci spesifik tentang naratif teks. Kemudian LKPD 2 yaitu di mana peserta didik diminta untuk menganalisis generic structure ya of the text dan menyimpulkan social function and moral value of the text. Kemudian nanti anak-anak kumpulkan data ya, dikumpulkan data bisa anak-anak bisa lihat kamus, bisa lihat handphone, silakan dilihat. Ya. Iya, jawabannya. Ya, dijawab di sini. Kemudian kalau sempat menyalin bisa ditulis ya, atau ditulis. Ya. Baik, anak-anak, sebelum mengerjakan dari pertanyaan yang sudah Pak Guru bagikan, lanjutan dari terjemahannya tadi ya, biar kalian bisa tahu paham sedikit ceritanya. Oke, sambil Pak Guru bertanya ya.
Kisah ada seekor monyet yang tinggal di pohon kamboja di tepi sungai. Pohon kamboja ini menghasilkan lebih banyak buah daripada pohon lain di hutan. Dan buahnya lebih segar dan lebih manis daripada buah di semua pohon lainnya. Setiap hari ketika monyet memakan buah ini, ia sangat senang. Ia tidak hanya bisa makan sampai kenyang, tetapi ia juga bisa melemparkan beberapa buah ke sungai ketika temannya buaya datang. Buaya dan monyet menghabiskan waktu berjam-jam duduk di tepi sungai dan berbicara. Dan lama-kelamaan mereka menjadi sahabat karib. Buaya selalu membawa beberapa buah pulang untuk istrinya tercinta. Ia sangat menyukai buah kamboja sehingga ia menjadi ketagihan dengan rasa dan kesegarannya. Suatu hari dia berpikir, jika monyet memakan buah ini setiap hari, maka dagingnya juga pasti terasa manis. Terutama hatinya. Oh, aku ingin mencicipi hati monyet itu. Ia memikirkannya dan memikirkannya sampai ia tidak tahan lagi. Akhirnya ia berkata kepada suaminya, aku ingin mencicipi hati monyet itu. Tolong bawa dia pulang, agar aku bisa memuaskan rasa laparku. Buaya itu terkejut, kau ingin memakan hati monyet? Tapi, dia temanku, aku mencintainya, dan dia sangat murah hati pada kita. Sayangku, itu tidak mungkin. Buaya betina menjadi marah. Dia menuntut agar si buaya membawa monyet itu kepadanya. Dia menuntut agar si buaya membiarkannya mencicipi hati monyet itu. Kalau tidak, dia akan pergi. Buaya itu tercabik-cabik. Dia mencintai istrinya, dan tidak ingin kehilangannya. Dia mencintai temannya, dan tidak ingin kehilangannya. Mengapa dia harus membuat pilihan yang sulit ini? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk kehilangan teman monyetnya. Dengan berat hati, dia berenang perlahan kembali menyeberangi sungai dan duduk di bawah pohon puyuh. Oh monyet, panggilnya, malam ini indah, dan aku ingin pergi naik perahu di sungai. Mengapa kamu tidak ikut? Aku bisa menunjukkan kepadamu keindahan sungai itu. Kurasa tidak, kata monyet. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Lagi pula, aku tidak bisa berenang, dan aku takut air. Aku adalah raja sungai. Kau tidak perlu takut saat menunggangi punggungku. Lagi pula, kita sudah berteman lama. Sayang sekali jika kau tidak bisa mempercayaiku sekarang. Monyet itu berpikir sebentar. Mungkin buaya itu benar. Siapa yang bisa kau percaya, kalau bukan teman-temanmu? Baiklah, katanya, aku akan ikut denganmu. Ia melompat ke punggung buaya. Dan mereka berlayar ke sungai. Itu adalah perjalanan yang luar biasa, dan monyet itu sangat senang. Tetapi buaya itu diam dan tenggelam dalam pikirannya. Ada apa? Tanya monyet. Buaya itu hampir menangis. Maafkan aku, temanku. Aku berbohong padamu. Aku tidak melakukan ini untuk menghiburmu. Sebaliknya, aku membawamu ke istriku. Dia ingin memakan hatimu. Makanlah hatiku. Monyet itu heran. Mengapa dia ingin memakan hatiku? Dia tahu kamu memakan buah pohon pule setiap hari. Dia pikir hatimu pasti sangat manis dan lembut, jadi dia ingin memakannya. Begitu ya, kata si monyet. Dia melihat bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia berpikir sejenak, temanku, jangan merasa bersalah padaku, katanya. Aku akan merasa terhormat untuk memberikan hati kepada istrimu. Tapi kamu seharusnya memberitahuku tentang ini sebelum kita meninggalkan pohon pule. Kenapa? Tanya si buaya. Ya, aku selalu mencuci hati di sungai dan kemudian menggantungnya di cabang pohon. Oh, jika kamu membawaku kembali ke pohon, aku akan mengambilnya untukmu. Kemudian kamu bisa membawanya ke istrimu. Si buaya berenang cepat kembali ke pohon pule. Ketika dia sampai di pantai, si monyet melompat dari punggungnya dan memanjat pohon. Hah, buaya, tidakkah kamu tahu bahwa aku tidak bisa memberimu hati? Ini telah menjadi pelajaran yang baik bagiku tentang kepercayaan. Ya, kira-kira anak-anak sudah mendengar terjemahannya ya? Boleh menggunakan kamus, HP, ataupun buku lainnya.
kerjasama ya, anak-anak kerjasama, bisa diskusi sama temannya. Setelah selesai, nanti masing-masing kelompok untuk pembuktian ke depan, ya. Jadi nanti kelompok 1 nanti maju semua ya, maju semua. Kelompok 1 maju semua. Ya, berbaris gitu, maju semua. Mewakili untuk membacakan LKPD-nya. Anak-anak sudah kerjasama, sudah mengerjakan kan? Mana yang sudah selesai kelompok 2? Belum, ya.
begini. Masing-masing kelompok di sini kan TKPD 1, 2, 3 kerjakan semua. Tapi untuk kelompok 1 nanti presentasi LKPD 1, ini LKPD 2, ini LKPD 3. Tapi harus semua LKPD tadi dikerjakan. Kak, boleh kita LKPD 3 Pak? Maksudnya
finish, sudah selesai. Iya. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 2? Ya.
Kelompok mana yang sudah selesai? Bagi finish kelompok 3 sudah selesai? Ya. Kelompok 1 sudah siap presentasi. Masih, ya nggak apa-apa. Nah, boleh. Yang sudah selesai. Lanjut kelompok. Ya. Depan. Ya. Baik, anak-anak sambil kerjakan ya. Sambil kerjakan kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 mau presentasi ya. Oke. Ya, tolong bacakan. Di hutan dan di sungai. KPD 3. KPD 3 ya. Nomor 1 jawab pertanyaannya. Pertanyaannya mana? KPD-nya mana? Oh, sudah ada. Pertanyaannya apa? Oke. Title ya, title-nya apa? Title judulnya apa? Monyet dan buaya. Ya, kemudian nomor pertanyaan keduanya. Social construction crocodile penetrated si monkey. Si buaya mengkhianati monyet. Oh, itu si buaya mengkhianati monyet. Terus pertanyaan berikut. Nomor berikut. I'm the jungle. I'm in Pertanyaannya apa? Nomor 3. Nomor 2. When was the story take place? Ya, gimana? A long time ago. Dahulu kala. When, kapan ya? Was the story? Ceritanya di tempatnya, gitu. Di mana tempat ceritanya, ya kan? Di mana? Bacakan. Ya, di mana? Ya, di hutan dan di sungai. Ya. Terus kemudian lanjut. Monyet, buaya, dan istri buaya. What problem did the main character face? The monkey was taken by the crocodile. Monyet ditipu si buaya. Ya. How did the main character solve the problem? They fighting baik dengan cara menipu balik. Begitu. Oke, baik. Berikan aplaus, tepuk tangan dulu untuk nomor 1. Sit down, silakan duduk. Ya, kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 siap-siap. Ya, kelompok 2. Atau kelompok 3 dulu. Ya. Hah? Ya.
nanti kok tambah ada 2. Nanti yang belum selesai tadi nanti dicatat supaya jadi belajar di rumah ya. Nah, kayak gini ya. Tulis nama kamus, tulis nama ya. Tulis nama kelompoknya, tulis nama penulisnya itu. Siap-siap presentasi ya. Ini kan LKPD 3 udah dijawab nih. Mau presentasi LKPD berapa? Yang nomor tadi kan ada 40 bagi 3 tuh. Ya? Oh, oke, siap. Berarti ini LKPD 1. Kamu LKPD berapa? 2 ya? Oke, siap. Pak Guru tunggu ya. Mau di siangnya tapi di yang iya terus aku mau presentasi tapi 1 sih 2 kali intinya udah siap biar khusus bisa diringkas loh jadi kan 5 menit diringkas
Oke, boleh. Waktu, ya. Sudah oke? Nomor 2? Nomor 2. Ya, siap-siap. Nomor 2. Nomor 1, 2, 3 sudah. Nomor 3 sudah siap maju. Sudah siap maju? Ya. Oke. Maju deh Pak. Kamu ada. Kan? Maju deh.
presentasi kelompok 3. Sudah selesai. Apa ini bacanya? Oke, maju ke kelompok 3. Ayo, maju. Ayo. Presentasi. Ya. Ayo, keluar. Ayo, keluar aja. Atau kelompok 2, ayo. Nah, sama-sama. Salah benar nggak apa-apa. Ayo. Berani. Salah benar nggak apa-apa. Yuk, kelompok 3 dulu. Oh, yang mana dulu? 2. Oke, ada kelompok 2 dulu ya. Siap. Oke. Gambar kerja peserta didik nomor 1 ya. What is story about? Ya, baca. Ya. And number 2, mention the characters in the story. Karakternya siapa saja? Tokohnya siapa saja? The monkey and crocodile. Jadi ada 2 ya. Only 2. Jadi hanya ada 2. The monkey and. Oke, tinggal. When did the story happen? Coba baca. Coba bahasa Indonesia-nya gimana? Bahasa Indonesia. When did the story happen? Di mana dan kapan terjadinya cerita itu? Di mana? Ya? Oh, sorry. LKPD? Oh, ya, LKPD 2. Benar, sorry. LKPD 2 LKPD 2 complication. Ya, komplikasinya gimana? Complication. Ya. Sorry, ulangi. Orientasinya itu kenapa? Orientasinya. Stop ya. Artinya bahasa Indonesia gimana? Artinya yang orientasinya gimana? Bacakan orientasinya. Tolong bacakan. Bacakan. Orientation. Oke, bahasa Indonesia apa? Cerita monyet dari buaya adalah tentang seekor monyet yang tinggal di pohon dan seekor buaya yang tinggal
Oke, betul, tepuk tangan dulu. Kemudian nomor 3, complication. Komplikasinya. Nah, tolong dibacakan. Complication is the story monkey and crocodile is when the crocodile digs the monkey so there is Oke, baik. Bacakan dulu artinya. Jadi gimana artinya? Ini baca tulisan gimana ya? Komplikasi dalam cerita ibunya dan buaya saling terikat dengan suatu hubungan ada kesan bisa memakan janinnya keduanya juga mengisi dan gigi yang pedas. Oh, jadi dari ini ya, dari Gunto? Iya, belajar dari itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, benar. Ya. Oke. Komplikasinya sudah. Sekarang resolusi. Ya, terjemahkan aja. Resolusinya. Resolusi cerita monyet dan buaya adalah monyet berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan jaring dan mengalahkan buaya. Monyet berhasil mengalahkan buaya dengan mengatakan bahwa hatinya ada di bawah 2 menit. Oh iya, terima kasih, benar sekali. Tepuk tangan lagi. Bacakan pakai bahasa Inggris saja, nggak apa-apa. Ya, baca. Social function. Ya, social function. Bukan kerja sama kalian, jadi saya nggak baca. Pakai bahasa Inggris saja. Pak. Keduanya adalah untuk mengajarkan pembacaan tentang beberapa pelajaran berharga tentang kepercayaan, sahabatan, konsekuensi, dan berisiko, tetapi tenang saat menghadapi situasi sulit. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Moral value. Atau pesan moralnya, kalau bacakan. Ya, bisa belajar. Pesan melalui cerita monyet dan buaya adalah bahwa seorang harus tetap menghadapi sesulit untuk sebuah kehidupan. Oke, baik. Benar sekali. Nomor 2. Sekarang presentasi untuk kelompok 3. Ayo anak-anak, ayo waktu, ayo presentasi kelompok 3. Ya, di bawah, ya di bawah. Oh, yang baca, ayo. Sudah. Oke. Lembar kerja 3, worksheet 3. Oke. Title. Nah, title-nya. Ya, title. Geser. Ya, geser, tak lihat. Belum lagi. Geser. Ya, LKPD. Oh, sorry, ya. LKPD 1, sorry. Tadi mana LKPD 1? Ya, perlu bacakan. What is the story about? Jawabannya apa? The monkey and the crocodile. The monkey and crocodile. Apa lagi? Jawabannya? Monkey and the crocodile. Ya. A story about a monkey and crocodile who become friends. Dia menjadi
sahabat atau teman, seperti yang terjemahan tadi ya, menjadi sahabat karib. Oke. Kemudian number 2, mention the characters in the story. Ya. Siapa saja yang menjadi karakter atau pelaku utama dalam cerita? Oke, Monkey and Crocodile. Kemudian next, where and when did the story happen? Ya, coba jawab di mana? Ya, in the jungle and in the jungle and in the river, atau di sungai, karena jungle itu tempatnya monyet di pohon. In the jungle, on the tree, jadi di atas pohon, di pinggiran sungai, ya, dekat sungai, pinggiran sungai, ya, oke. Bukan tropis atau tepi sungai. Kemudian itu lokasinya, waktunya kapan? When? Itu kan? Where? Itu kan di mana ya kan? Berarti where sudah kita jawab, in the jungle. Kemudian when? Kapan? In the story happens. Kapan cerita itu terjadi? Kapan? Ada yang bisa menjawab? Bantu? Zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala, ya. Pada masa lampau atau past time, long time ago. Past time, waktu lalu. Yes. Ya, zaman dahulu. Kemudian lanjut. Who is the main character of the story? Siapa karakter utama dalam cerita? Benar sekali, tepuk tangan dulu. Kemudian what happened the main character? Apa yang terjadi dengan karakter utama? Apa? What? Ya, oke, terjemahkan dulu. Artinya. Ya. Coba bacakan. Apa? Oh iya, baca saja. What? Ya, the monkey. Apa? Oke. Jadi di sini apa yang terjadi dengan karakter utama yaitu monyet dan buaya, dia adalah tokoh protagonis yang menghadapi tantangan ketika buaya mencoba menipunya, ya kan? Monyet menggunakan kepintarannya untuk menghindari bahaya dan mengakali buaya, itulah itu. Jadi dia menipu balik. Oke, tepuk tangan dulu. What was the writer's purpose of writing the story? Apa? Penulis itu ketika menulis cerita ini itu apa maunya? Penulis itu apa sebenarnya? Ya. Mantap banget. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Penulis ini apa namanya? Menulis ini itu apa kira-kira? Agar pembaca yang membaca cerita ini bisa mengambil pelajaran bermakna berharga dari kehidupan cerita monyet. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Sudah?
sudah toh? Nomor 5 sudah toh? Yuk, sit down, duduk, silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Pelajaran hari ini kita sudah presentasi. Ya. Pak Guru katakan di sini sudah cukup memahami ya, sudah memahami. Ya, oke. Pak Guru mau bertanya untuk lomba refleksi ya. Nah, gimana ceritanya hari ini? Menarik? Menarik. Mudah dipahami? Mudah. Ada yang bingung? Tidak. Oke, baik. Jadi kita simpulkan untuk pelajaran hari ini yaitu pesan moral. Pesan moral dari cerita The Monkey and Crocodile adalah monyet dan buaya adalah seorang sahabat awalnya, ya kan? Nah, kemudian orang ketika menghadapi masalah harus kita tetap tenang dalam menghadapi situasi sulit agar kita bisa keluar dari masalah. Kemudian fungsi sosial, ya fungsi sosial ini apa? Mengajarkan kita atau pembaca pelajaran berharga seperti kepercayaan, persahabatan. Kemudian kita melihat dari penipuan ini kita harus menerima konsekuensi. Kita tetap tenang dalam menghadapi situasi yang sulit. Oke, baik. Oke, baik. Jadi KPD 1, KPD 2, 3 sudah dijaga. Refleksi kalian tadi sudah sudah dijawab. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Jadi Pak Guru ingatkan. Jadi pelajaran besok yaitu kita belajar tentang animal and binatang dan Hewan. hewan dan buah-buah. Jangan lupa anak-anak belajar di rumah ya. Ya, boleh. Jangan lupa anak-anak belajar di rumah ya. Ya, jadi student next week we are studying about animal and which don't forget study at home. You must draw. Okay. Karena waktu jadi dua kelas maybe 2. Tapi sebelum itu Pak Guru review kembali ceritanya ya. Ceritanya coba kelompok 1 tadi ceritakan tentang kira-kira kelompok 1 tadi tentang apa? Monyet dan buaya. Sahabat ya kan? Kemudian ya, baik. Kelompok 2 ya, ya. Cirinya tentang monyet dan buaya. Oke. Yaitu supaya kita menjadi sahabat itu jangan mengkhianati. Oke, kelompok 3 review kembali yaitu tadi tentang cerita monyet dan buaya. Jadi sebagai sahabat kita jangan saling mengkhianati. Oke, kita semua berikan aplaus dulu. Time atau minggu depan kita akan belajar tentang animal and play. Jangan lupa belajar di rumah ya. Sebelum kita buat atau pulang ke kelas, mohon maju ke depan untuk
ini putar lagu untuk sadar Pancasila ya. Ayo anak, kita selesai. Airnya, tolong dibantu. Yang belajar.
Pas sudah bunyi keras itu. Jangan rebutan ya. Jangan Yang rebutan. rebutan, yang rapi. Jangan rebutan, kalian tuh mata Pokoknya yang nggak dapat Ji, sudah ambil nasi, gua tidak boleh kamera lagi. Makasih Pak Guru nasinya. sabar. Ada refleksinya di bawah aja. Nomor 1, nomor 2. Kamu sudah tulis ini. Betul ya. Refleksinya. Sabar yang bukan dulu. Pak. Horas. Jangan buka dulu ya, bentar. Bentar aja. Nggak lama. Tinggal baca. Apa sih bodoh? Belajar. Kebiasaan baru. Belajar baca bilang. Ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu. Pakai masker selalu. Yo, ayo, ayo. Yo, ayo, ayo. Yo, ayo, ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu. Jangan gandengan tangan. Yo, ayo, ayo. Cuci tanganmu dulu. Pakai sabun. Sabar ya. Oke. Refleksi nanti kamu sebut nama ya. Tapi nanti kamera dari ini kamu tinggal baca saja. Coba selfie terlebih. Terlihat kan? Baca. Salam, nama saya, sebut nama, kemudian kamu baca ya. Salam saya, belajar ini. Nanti kameranya ini kan ini, tapi tidak soalnya.
Kamu baca. Terus disebut nama. Dibaca. Nanti sebut nama ya. Kamu baca bisa.